Hari ini kita ada di kota Yogyakarta. Agenda saya pagi ini adalah mengunjungi salah satu partner dari Java Overland, yaitu Lamban Garage. Kita akan ketemu Wahyu, Andika, dan kawan-kawan yang dari Lamban Garage untuk melihat keseruannya. Assalamualaikum. Pakai aja. Halo. Pakai semua. Halo Mas Wahyu dari sini. Halo. Halo Mas. Halo. Oh, kedatangan tamu dari jauh. Ya, Mas, ini mau dipakai, Mas? alhamdulillah kita sudah ketemu Mas Wahyu, owner Lamban Garage, yang waktu itu saya sudah berencana ke sini sebelum Covid ya, tapi karena ada pandemi saya baru bisa mengagendakan itu hari ini dan alhamdulillah luar biasa duduk, Mas. sukses Mas Wahyu. Silakan duduk, silakan duduk. Hari ini kita dapat tamu spesial, dua orang spesial. Satu adalah CEO-nya Java Overland. Jadi teman-teman kalau mau ikutan Java Overland dan lain-lain informasinya, dan Java Overland itu terbentuk dan bisa jalan oleh beliau. Dia selain CEO, dia juga bendahara, juga sekretaris. Jadi kabeh durusi. Dan hasilnya dia sendiri kan, oke kan. Nah, ini yang Ya, CEO-nya Mas dia. Taufik. Pastinya dia, cuman karena saya tahu kesibukan beliau itu dengan membangun bisnis dari mulai nol dan sekarang sudah menjadi yang terbaik di Indonesia, saya nggak mau ganggu. Saya nggak mau ganggu. Terus terang kalau nantinya saya akan ganggu setelah establish ya, setelah semuanya selesai. Tapi Mas Wahyu banyak membantu kita pada saat persiapan di Java Overland yang pertama sampai dengan yang terakhir kemarin di Central Java. Luar biasa supportnya Mas Wahyu dan Lamban Garage. Ke depan itu sebenarnya tahun depan. Oh, tahun Planning depan. tahun depan. Tahun Ya. ini kita sudah melakukan survei untuk 10 Mountain 10 Days bareng Mas Ya. Wahyu, Mas Adib gitu ya. Kita nanti Oktober nanti kita akan jalan-jalan dengan Platinum member khusus dari mulai start Solo, finishnya Bandung. Terus nantinya di bulan Februari awal kita akan explore Amazing Flores yang tertunda harusnya tahun ini kita lakukan di tahun depan. Yang mau persiapan mobilnya Iya. Ini semua mobil yang kita siapkan untuk eventnya Java Overland itu dibawakan dari Mas Wahyu karena Mas Wahyu itu sebagai direktur tekniknya di Java jadi saya Overland. belanjanya selalu di sini karena kalau di sini tuh dapat diskon dan Oh, di iya. Java Overland saya dapat diskon Oh, jadi iya. selalu di sini. Diskon Di sini. dan dapat banyak bonus. Dan yang paling penting, Bisa ngutang. Ya, ini koleksi Wins yang dipunya oleh Lamban Garage. Kalau kita lihat yang 8274 M70 ada, terus kemudian yang tipe VR juga ada. Ini Wins ini variasinya lumayan dari mulai harga 8 juta sampai dengan 40 jutaan. Mas Wahyu juga punya sebenarnya Giggle Pin yang masih disimpan. Tapi pilihan Winsnya mantap. Ini bisa variasi untuk Wins depan, Wins belakang. Ini untuk Wins belakang. Yang kita pakai ini 13.000 pounds gitu ya. Nah, kalau yang ini biasanya dipakai untuk mobil-mobil untuk Wins tidur di untuk Wins depan. Tapi yang ini untuk Wins belakang. Ini salah satu impian ketika seorang mau berangkat off-road mesti pakai 8274 M70 terbaru dari Born. Terakhir, aku butuh strap untuk nanti di 8274, makanya ini dapat penawaran diskon 20% dari Mas Wahyu, alhamdulillah. untuk mobil JK-nya Pak Leader itu ini under protection engine, Mas. Ya. Iki dipasang di kalternya mesin bawah. Iki bikinannya Metal Craft ini. Ini dibawa aja, dipasang, dipakai untuk yang sini ya sana, nanti tak kasih tahu cara pasangnya. Siap. Kekuatan bahannya juga luar biasa kalau jadi kalau kena batu, kena pohon atau nyangkut di bawah, selain melindungi kondisi untuk transfer case kita dan sebagainya, ini juga tahan.
Jadi nanti jadi kalau ini lampu camping, jadi kalau kita mau prepare camping, kita tinggal menyalain lampu. Saya mau beli 2, satu di kiri dan di kanan, jadi terang semua. Nanti tinggal kita pasang awningnya, jadi langsung terang. Ini sama dengan punya RB, cuman Mas Wahyu melakukan duplikasi dengan fungsinya sama, kekuatan bahannya atau ketebalan bahannya sama. Ini adalah handmade by Metalcraft. Karena fungsi sama untuk melindungi bagian bawah mesin pada saat kita berada dalam posisi batu ataupun obstacle seperti apa istilahnya potongan kayu di bawah, sehingga mesin kita aman kalau terbawa. Ini yang punya ARB ya. Ketebalan bahannya sama 3 mili, ukuran maupun lipatan-lipatannya juga sama, holdernya juga sama. Yang punya ARB bedanya ada di sini. Jadi dia ada semacam brandnya, tapi fungsinya sama. Apa kabar Rum? Alhamdulillah sehat. Ketemu lagi Mas Tablo, Mas Taufik. Wah, seru Jawa. Ini luar adalah biasa. Pak Dewa Puja. Beliau adalah Ketua IWF Pemda Yogyakarta, sekaligus dulu dari tim Bison ya. Ya. Tim, ya. Wah, Dewa. luar biasa, Mas Taufik sama Mas Tablo. Istimewa putranya. Mas, ini mobilnya diapain aja sih punya Pak Joko, Mas? Ya, Pak Joko itu kita ngomong basically-nya dulu. Mobilnya adalah basicnya Land Cruiser seri 80, tahunnya 96, manual. Terus beliau khusus nyiapin mobilnya ini untuk ikut event Java Overland X. Java Overland X ini road ekstrim daripada Java Overland biasa ya Mas ya. Makanya mobilnya disiapkan semuanya, mulai dari kaki-kaki, mesin, terus safety regulasi, roll cage segala macam, sama beberapa part pendukung untuk camping. Sebenarnya ini ada tendanya, ada awningnya, ada kulkasnya, cuman karena mobilnya kemarin habis dibersihin catnya, di coating gitu, itu part-part itu dilepas, tinggal di rumah. Jadi ceritanya yang awal mobil ini dimodifikasi pengennya Pak Joko pakai ban 37, makanya dari basic kita tentuin ban 37 itu otomatis satu suspensi harus lift kitnya pakai 3,5 ini lift kitnya pakai 3 inch, pernya pakai Tough Dog HD yang spring rate-nya 0 sampai 300. Jadi dia kalau dipakai untuk kosongan gini nggak ada beban, dia empuk. Tapi kalau dipakai beban, load maksimalnya adalah 600 kilo, 300 depan, 300 belakang. Ya. Itu enak. Jadi untuk teman-teman yang modifikasi mobil untuk overland, kadang-kadang kosong, kadang-kadang ada beban, itu cari yang dia spring rate kekerasannya itu 0/300, tidak continuous atau tidak 300 tok gitu. 300 tok kalau pas kosong keras. Nah, jadi harus cari 0 sampai 150 atau 0 sampai 300 atau 0 sampai 400 itu ada. Ya. Sesuai dengan penambahan bobot mobilnya dan barang yang mau kita bawa. Tuh, yang pertama. Yang kedua, final gear ratio 737 Yukon, locker ARB depan belakang, as roda depan pakai RCV mobil ini. Ya, bannya pakai Delium XX Expedition 37. Jadi mobil ini siap dipakai untuk ekstrim, kondisi ekstrim. Lalu CC juga shock breaker steering shock. Di saat kita pakai ban 37 otomatis kita harus pakai upgrade steering shock yang kuat nahan ban 37. Dia pakai Almenemu steering shock. Limiter strap wajib pasang supaya shock breakernya tidak terbebani oleh axle. Sama shock breakernya karena mobil ini overland, jadi gini, kalau mobil dipakai untuk overland itu pasti banyak jalan rayanya, banyak dipakai di tol juga, mobilnya harus nyaman. Beda dengan mobil yang full ekstrim. Kalau mobil yang dipakai untuk Spring Expedition Tok itu yang penting kuat shocknya. Nah, makanya dia butuh shock yang speknya lebih tinggi atau lebih nyaman dipakai untuk dual purpose, untuk off-road ekstrim dan untuk harian. Dia pilihnya pakai Ome DP51 bypass shock. Jadi bisa disetel terus nyaman dipakai harian, pakai ban ekstrim pun tetap nyaman, juga nyaman dipakai off-road. Tuh.
Lalu naik ke eksterior, bumper depan, bumper belakang kita custom, kita modifikasi, pelindung bodi samping, rock slidernya custom juga, dimodifikasi. CE enak naik gitu. CE enak dan kuat, ini melindungi bodi CBX sama roll cage-nya standar regulasi IOM, jadi ada pipa ke dalamnya 6 titik, pakai seamless, ada roll barnya juga knockdown, bisa dipasang tenda, bisa dipasang yang lain, terus beberapa lampu-lampu tambahan. Lalu sektor electrical juga dimodifikasi untuk kebutuhan overland, dia pakai 2 aki Optima kanan kiri, terus alternator di-upgrade 320 ampere, terus winch itu depan pakai M70 Warn 9274 M70, yang belakang pakai winch 9,5 HP. Lalu ada inverter, ada cargo barrier, terus di situ dipasang juga polkas. Jadi electrical ini untuk support beberapa part yang dipakai untuk keperluan off-road dan camping. Lalu ada cut off-nya, jadi di saat kita pasang 2 aki itu ada cut off yang bisa misah antara aki satu dengan yang lain. Jadi kalau pas camping malam kita bisa habisin aki yang satunya di cut off, dipisahkan jalurnya supaya kalau pagi-pagi mau starter masih penuh arusnya di aki yang satu. Jadi itu tipsnya. Karena ini persiapannya untuk kondisi ekstrim dan kita akan menempuh jarak kurang lebih sekitar 700 km dari mulai Solo menuju Bandung. Sebenarnya spesial dari mobil ini apa sih, Mas? Ya, 80 series itu sebenarnya bawaannya sudah spesial. Jadi modifikasi dari mobil ini sebenarnya nggak ada yang spesial, standar aja semuanya. Spesialnya adalah dari pemilihan mobil ini spare partnya gampang, di mana-mana ada. Solarnya pakai solar apapun bisa, bahan bakarnya pakai bahan bakar apapun bisa. Banyak substitusi part yang bisa dipakai ke mobil ini, terutama truk Toyota itu rata-rata banyak partnya, bearing, shield, terus solar system gitu, hampir banyak yang sama. Jadi ya Pak Joko sudah mempersiapkan mobil ini untuk Jawa Overland X itu sudah pilihan mobil yang benar dan modifikasi yang sudah sangat layak. Mau pasang tenda, Keren nih. lagi nggak dudukan lampu. ini mobilnya Pak Adi mau ikut Jawa Overland juga. Ini dipersiapkan untuk Jawa Overland Februari di Maumere, itu di Bajo. Pasang tenda, lift kit, ban, locker depan belakang. Sama yang paling lucu, dia pakai kanvas dari California version, jadi pasang tendanya agak rumit gitu. Mantap. Nih kita ke workshopnya Mas Wahyu. Mungkin ada puluhan mobil yang di sini ya. Kita akan lihat satu-satu beberapa yang disiapkan Mas Wahyu. Ya, ini 3 VX ini harus kelar minggu ini. Ini untuk survei nih. Ini mobil survei sebenarnya. Baru diganti gardan gitu. Ini antrian mobil pipa. Tahun ini belum ada event, jadi kita konsentrasi ke mobil-mobil overland dulu sambil nunggu spare part dari Amerika pada nggak jalan. Nggak cuma Jeep ya, Mas Wahyu bikin ini loh, sedan Ford Mustang ya ini. Lihat, ini Mustang membuat balapan kalau nggak drag race ini sama Mas Wahyu. Oh bukan, ini mobil service car. Kurang ajar toh? X100. Ini lopernya temennya bapak saya. Ini lopernya series temennya bapak. Terus ini ada Fortuner. Wow. Fortunernya mau buat overland juga. Modifikasinya sih nggak banyak, jadi masih bisa dipakai untuk harian. Ini bendera yang ini baru dimodifikasi untuk ikut overland juga. Beliau pengen juga ikut di Maumere. Ini disiapin. Apa? Nggak ada nih. Sana ada banyak VX. Sana sama di gudang ada 8 VX country. Gitu.
berantakan semua. Musim balapnya sudah berpindah menjadi musim ekspedisi. Sementara karena ada Covid, jadi musim balapnya Mas Wahyu itu di tahun 2020 ini kebetulan vakum. Jadi Mas Wahyu fokus untuk mobil ekspedisi dan persiapan untuk tahun 2021 baik event Kejurnas maupun event Adventure. Ya, ini koleksi ban Mas Wahyu juga jadi salah satu dari distributor untuk Delium. Jadi kalau Anda memilih Delium dari mulai yang seri X maupun yang MT, ini Mas Wahyu punya stoknya nih, ban-ban yang akan dipakai untuk kegiatan overland maupun yang ekstrim. Namanya awalnya adalah Bengkel Ide. Kemudian ini workshop Mas Wahyu sebelum ada yang di depan sana sebagai pengganti. Dulu semua operasional di sini, kemudian Mas Wahyu membangun satu workshop di depan yang gunanya untuk part and aksesoris untuk 4x4. Ya, sekarang sini jadi back office. Ya masuk. Boleh, lihat. Back office jadi gudang. Biasa di Bengkel Ide selalu gitu. Ruang tamu juga jadi gudang. Nah, ini sekarang jadi back office kita. Semua aktivitas di sini tuh ada 3 aktivitas, satu toko layanin spare part kebutuhan umum dan untuk kebutuhan bengkel, namanya Lamban Garage. Terus ada 54 Metal Craft. 54 Metal Craft itu urusannya sama desain sama part yang harus di laser atau didesain dengan research and development-nya, desainnya gitu loh. Jadi itu untuk support Bengkel Ide. Bengkel Ide itu jasanya. Jadi kita ngerjain itu di Bengkel Ide. Ini contoh orderan bed rack universal sebenarnya, bisa dipakai untuk beberapa mobil, double cabin atau apa untuk kebutuhan overland juga. Paling berkesan ini kayaknya ya, ini kebalik ya. Jadi ada event internasional di Batu Licin. Waktu itu kakiku pas patah habis downhill. Jadi ngeremnya pakai tangan kanan, remnya diganti, handle remnya ganti tangan kanan. Dan itu alhamdulillah menang, dapat Pajero Sport Dakar 2015. Tapi hilang Pajeronya, nggak tahu kemana kan. Jadi kita itu belum punya gudang, jadi masih berantakan. Habis ini punya workshop, dia sudah beli tanah seluas 3 hektar untuk semua ini. Dan disediain tanahnya 3 hektar oleh Mas Wahyu. 3 hektar ngawur. ini bengkel bubut kita. Ini kerjaannya. Ini bengkel bubut yang dipakai untuk ya dapurnya Bengkel Ide lah. Jadi semua mesin ada semua ini, semua mesin bubut, mesin milling, mesin drilling, semuanya ada di sini ya. Jadi Mas Wahyu ini punya mesin bubut, mesin milling, mesin drilling, semuanya lengkap. Jadi tidak dikerjakan di luar, tapi dikerjakan di in-house di Bengkel Ide. Kalau kita lihat semua aktivitas mulai dari desain tadi sudah ditunjukkan Mas Wahyu, kemudian ini adalah proses produksinya, kemudian ada proses finishingnya. Nanti kita akan lihat proses finishingnya sekalian. Ini kerjaan yang gampang-gampang susah sebenarnya. Ini rencana buat Om Yuli 1,5 bulan lagi dipakai. Konsepnya simple, jadi mobil yang bisa dipakai untuk apa aja, enteng. Sasisnya pakai V80 set, rolling sasis gitu, bodinya aluminium, kap mesinnya pakai CK gitu, CK-CK-an. Terus mesinnya 13 BT Matic gitu. Jadi ya dipakai untuk harapannya, cita-citanya buat survei event di Jogja, dipakai untuk off-road juga, dan buat extreme off-road biar nggak iman-iman gitu. Ini made by Lamban Garage, punya Bro Yuli, tim Bison, JK1. Ini baru kondisinya masih mungkin 30% ya, masih panjang, tapi 1,5 bulan lagi harus siap. Ini backpack yang tadi kita gambar, tinggal dirakit. Dulu memang Mas Wahyu itu bercita-cita bikin salah satu industri untuk custom made dengan
54 Metalcraft-nya ya. Jadi beliau sudah siapkan semua part, nggak perlu import. Ini ada di sini semua. Kalau ada kebutuhan baik yang custom maupun yang untuk aksesoris lainnya, ini sudah disiapin. Tadi yang digambar tadi, ini bentuk jadinya, tinggal finishing, sudah 80%, tinggal finishing, cat, ya sudah dikirim di customer. Hari ini kita sudah melakukan tour keliling dari Lamban Garage, Bengkel Ide maupun Metalcraft yang ada di Yogyakarta. Saya terima kasih banget sama Mas Wahyu. Untuk kebutuhan Anda, kebutuhan untuk kendaraan 4x4 baik ekspedisi maupun overland dan kebutuhan balap, percayakan pada ahlinya. Disesuaikan dengan budget, disesuaikan dengan kebutuhan dan fungsinya. Monggo Mas Wahyu. Ya, jadi niatan kita itu mau membantu teman-teman. Kita ada toko, kita masukin beberapa part yang bisa dealer supaya harganya bisa terjangkau atau harganya yang paling kompetitif. Terus kita ada Metalcraft, itu memasukkan teknologi supaya seperti bikin part gini bisa lebih berkualitas dan tentunya lebih murah dari konvensional, sistem konvensional yang sebelumnya. Dan Bengkel Ide juga menyiapkan jasa yang seprofesional mungkin dan bisa, yang paling penting bisa konsultasi gratis sebelum Anda bangun mobil. Jadi mobilnya tinggu ngopo, dipakai untuk apa, misal urusan pernya mau beli yang tipe apa, panjangnya berapa dan lain-lain, telepon saya aja setiap saat biar jenengan belinya tidak salah dan belinya di mana aja boleh gitu. Jadi ya selain kita jasa, kita juga punya pengalaman, bisa kita bagi-bagikan yang baik gitu loh, yang baik bisa dipakai gitu datanya. Oke, ikutin terus kiprahnya Lamban Garage dan Java Overland selanjutnya. Thank you.